Baik, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Imade Wicaksana dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Roberto Stefano Andri Kurniawan dengan NIM 175214065. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proposal skripsi yang berjudul pemanfaatan limbah abu terbang dalam pembuatan batako. Next. Judul dan abstrak. Untuk judul sendiri, pada penelitian ini saya mengambil judul pemanfaatan limbah abu terbang dalam pembuatan batako. Nah, untuk abstrak, ini berikut isinya. Apa isi dari penelitian ini? Penelitian ini berisi tentang pengujian penambahan abu terbang dalam pembuatan batako. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan abu terbang pada salah satu adonan batako dari kedua adonan batako sebelum dilakukan proses pencetakan untuk mengetahui perbandingan kuat tekan batako baik yang ditambahkan abu terbang maupun yang tidak. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penambahan abu terbang dapat meningkatkan kuat tekan pada batako tersebut. Harapannya dari hasil penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan bermanfaat bagi industri yang akan mendatang. Untuk kata kuncinya, abu terbang dan batako. Baik, next. Latar belakang. Fly ash atau abu terbang merupakan salah satu bahan tambahan atau aditif yang cukup populer untuk saat ini digunakan sebagai pengganti sebagian semen dalam campuran beton dan bahan untuk stabilisasi tanah ekspansif. Nah, fly ash sendiri adalah bahan limbah dari pembakaran batu bara yang dikategorikan sebagai limbah B3 sesuai dengan peraturan nomor 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini gambarnya ini. Selanjutnya, batako merupakan suatu jenis unsur bangunan berbentuk bata yang dibuat dari bahan utama semen, air, dan agregat yang dipergunakan untuk pemasangan dinding pada bangunan. Menurut bentuknya sendiri, batako dibedakan menjadi dua, yaitu batako berlubang atau hollow block dan batako tidak berlubang atau solid block. Nah, dapat dilihat gambar di pojok kiri bawah ini. Yang sebelah kiri ini merupakan solid block atau batako tidak berlubang, sedangkan yang di kanan ini merupakan batako berlubang atau hollow block. Next. Nah, pada tabel jumlah limbah abu terbang yang dihasilkan pabrik dari tahun ke tahun dapat kita lihat dari 1996 sampai 2009 sendiri, ini datanya cukup signifikan perubahannya. Nah, bisa dilihat. Nah, cukup banyak. Dahulu, fly ash diperoleh dari produksi pembakaran batu bara secara sederhana dengan corong gas dan menyebar ke atmosfer. Hari ini yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan karena fly ash sendiri hasil dari tempat pembakaran batu bara dibuang sebagai timbunan. Fly ash dan bottom ash ini terdapat dalam jumlah yang cukup besar sehingga memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran udara atau perairan dan penurunan kualitas ekosistem. Berdasarkan peraturan nomor 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat kandungan oksida logam yang
berat yang akan mengalami pelindihan secara alami dan mencemari lingkungan. Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun karena sifat dan konsentrasinya. Nah, seperti gambar yang di pojok kanan atas ini dapat dilihat yang bottom ash ini yang di bawah tungku pembakaran batu bara. Nah, sedangkan yang di kanan ini adalah fly ash atau abu terbang. Nah, melewati elektronik resipator mengendap di bawah ini. Next. Identifikasi masalah ada 3, yaitu 1. Pengamatan terhadap pengaruh penambahan abu terbang sebagai bahan tambahan pembuatan material batako. Yang kedua, struktur mikro dari material batako setelah diberikan penambahan fly ash atau abu terbang. Dan yang terakhir, kuat tekan dari material batako setelah diberi abu terbang. Baik, next. Untuk rumusan masalah ada 3, yaitu 1. Pengaruh apa dalam penambahan abu terbang pada material batako? Yang kedua, seberapa besarkah kekuatan batako yang telah diberi abu terbang? Dan yang terakhir, struktur mikro seperti apakah yang akan terbentuk setelah batako dicampur dengan abu terbang? Next. Batasan masalah itu 1. Bahan tambahan material batako yang dibahas dalam penelitian ini merupakan limbah abu terbang yang dihasilkan dari pabrik berbahan bakar utama batu bara. Yang kedua, karakteristik yang akan dianalisis ialah karakteristik kuat tekan dan analisis struktur mikro. Yang ketiga, pengaruh banyak dan sedikitnya penambahan abu terbang pada adonan batako juga akan mempengaruhi kekuatan batako tersebut. Dan yang terakhir, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kekuatan batako yang diberikan penambahan abu terbang. Next. Tujuan dan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui karakteristik material batako setelah ditambahkan abu terbang. Dan yang kedua, untuk mengetahui kekuatan yang dapat diterima batako setelah adanya penambahan abu terbang pada material batako tersebut. Serta yang terakhir, untuk mengetahui struktur mikro batako setelah penambahan abu terbang dilakukan. Next. Manfaat penelitian ini yaitu 1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang pemanfaatan limbah pabrik abu terbang sebagai bahan penguat tambahan dalam pembuatan material batako. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penggunaan material batako ini dinilai lebih hemat dan praktis daripada penggunaan material batu bata merah dalam pembuatan tembok atau suatu bangunan. Yang terakhir, mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pabrik berbahan bakar batu bara dengan cara mendaur ulang limbah tersebut. Next. Tinjauan pustaka. Menurut penelitian Sujatmiko Nugroho pada tahun 2003, penggunaan abu terbang sebagai campuran beton bahwa peningkatan kuat tekanan batako dapat dilakukan dengan penambahan limbah batu bara yang dikenal dengan abu terbang. Penelitian ini menggunakan komposisi campuran dengan perbandingan berat bahan susun batako yang terdiri dari semen pozolan, abu terbang, dan pasir. Nah, dapat dilihat nih persenannya. Nih, berapa persennya kan kelihatan. Baik, next.
Landasan teori. Standar mutu bataku. Menurut Standar Nasional Indonesia tentang persyaratan mutu bata beton atau bataku berlubang dikategorikan menjadi 4, antara lain 1. Bata beton berlubang mutu 1, yaitu batu bata beton yang digunakan untuk konstruksi yang tidak terlindung atau di luar atap. Yang kedua, bata beton berlubang mutu 2, yaitu bata beton berlubang yang digunakan untuk konstruksi menahan beban namun digunakan untuk konstruksi yang terlindung atau di bawah atap. Yang ketiga, batu bata beton berlubang mutu 3, yaitu bata beton berlubang yang digunakan untuk konstruksi yang tidak menahan beban untuk dinding penyekat dan lainnya. Akan tetapi pada bagian ini permukaannya tidak boleh diplester atau dibah atap. Dan yang terakhir, bata beton berlubang mutu 4, yaitu bata beton berlubang juga digunakan untuk konstruksi menahan beban namun terlindungi oleh sinar matahari dan hujan. Pencampuran bahan komposisi perbandingan adalah 40% semen misal 4 kilo dan 60% fly ash atau abu terbang misal 6 kilo. Next. Nah, di sini untuk perhitungan kuat tekan sendiri, rumusnya beban maksimum dibagi luas penampang, misalnya batako itu bentuknya balok. Ya, jadi luas penampang balok dikali 1 per koefisiennya. Nah, menurut umur koefisiennya. Baik, next. Nah, ini merupakan gambar struktur mikro dari batako setelah ditambahkan abu terbang yang diamati dengan mikroskop. Dapat dilihat struktur mikronya. Ini yang diberi tanda ini partikel abu terbangnya. Next. Nah, untuk metodologi penelitian, yang pertama untuk mulai, yang kedua studi literatur, selanjutnya perumusan masalah, yang selanjutnya persiapan alat uji, alat ukur, bahan, dan uji kelayakan alat. Yang kelima, mengumpulkan data pengaruh penambahan abu terbang pada batako. Yang keenam, pengambilan data. Yang ketujuh, menghitung pengaruh kuat tekan dalam penambahan abu terbang pada batako. Yang ke-8, hasil analisa. Yang ke-9, pembahasan dan penulisan laporan. Yang terakhir, selesai. Ya, baik, next. Nah, untuk sistematika penulisan sendiri dapat dilihat. Yang pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Yang kedua, landasan teori, standar mutu batako, dan perhitungan kuat tekan. Nah, yang ketiga, metode dan material, pengujian penambahan abu terbang dan pengujian kuat tekan. Materialnya batako. Analisa, perbandingan uji kuat tekan pada batako yang diberi tambahan abu terbang maupun yang belum diberi tambahan abu terbang. Yang kelima, ada kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Next. Nah, ini merupakan jadwal penelitian. Juga didasari dengan bulan dan tahun kegiatannya. Baik, next. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, misalnya ada Badan Standarisasi Nasional pada tahun 1989, NSNI, tentang Sistem Informasi Standar Nasional Indonesia atau SISNI, dan masih banyak lagi, dapat dibaca sendiri. Monggo.